Series Money Heist Season 5 sebentar lagi akan tayang di bulan September. Dan untuk merefresh ingatan kalian, kita akan merecap alur cerita dari setiap seasonnya. Hai guys, selamat datang di Recap Film. Di video kali ini, kita akan merecap alur cerita dari serial terpopuler Netflix yang berjudul Money Heist Season 1. Money Heist atau yang memiliki nama lain La Casa de Papel adalah serial dengan genre kriminal yang berasal dari Spanyol. Pertama kali tayang di jaringan TV Spanyol Antena 3, lalu kemudian dibeli hak siarnya oleh Netflix. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke filmnya. Series ini dimulai dari pengenalan backstory dari salah satu karakter Money Heist, yaitu Silene Oliveira, yang diceritakan sebagai seorang perampok yang telah sukses merampok 15 kali. Hingga akhirnya, karena alasan cinta, membuatnya menjadi seorang pembunuh yang kemudian membongkar kedok kejahatannya dan menjadikannya buronan yang paling dicari oleh polisi. Silene lalu direkrut oleh seorang pria yang dijuluki The Professor untuk terlibat dalam suatu perampokan. Tak hanya Silene, beberapa orang juga direkrut oleh The Professor. Dan untuk menyembunyikan identitas mereka, mereka mengambil nama kota untuk menjadi julukan nama mereka. Silene mengambil nama Tokyo. Lalu karakter lainnya dijuluki dengan nama Berlin, Rio, ada Denver, ada Nairobi, ada Helsinki, ada Oslo, dan ada Moskow. Diceritakan masing-masing dari mereka mempunyai karakter dan juga kelebihan masing-masing. Seperti Berlin yang ahli dalam manipulasi, Moskow seorang ahli menggali, Rio seorang hacker yang ahli dalam alarm dan segala macam elektronik, Denver yang jago berkelahi dengan tangan kosong, Helsinki dan Oslo yang terkenal sebagai prajurit profesional, dan Nairobi yang ahli dalam pemalsuan uang. Juga ada Tokyo yang berpengalaman sebagai merampok, dan tentu saja pria yang merekrut mereka, The Professor, yang menjadi mastermind yang merencanakan perampokan ini dengan sangat matang. The Professor tidak memiliki catatan kepolisian yang membuatnya tidak dikenal. Lalu selama 5 bulan, The Professor pun melatih dan mengajarkan mereka dengan hal penting yang terkait dengan rencana perampokan mereka di Toledo Estate yang jauh dari keramaian. Profesor menjelaskan berbagai detail dan rencana-rencana alternatif dari perampokan tersebut, sehingga bisa dibilang rencana ini sangat matang dan hampir dipastikan akan berhasil. Hingga akhirnya tiba masanya mereka mulai mengeksekusi rencana perampokan mereka, di mana target mereka adalah Badan Percetakan Uang Negara di Spanyol. Mereka pun mulai mengeksekusi rencana perampokan mereka dengan menahan 67 sandera yang berada di dalam gedung, dan juga mereka membuang sejumlah uang di luar gedung percetakan tersebut demi mengecoh para polisi dari rencana perampokan mereka yang sebenarnya, yaitu untuk bisa kabur dengan uang sebesar 2,4 miliar euro. Mereka sendiri merampok dengan menggunakan kostum red jumpsuit dengan sebuah topeng Salvador Dali untuk menutupi tubuh mereka dan wajah mereka. Di sisi lain, seorang penyidik kepolisian bernama Inspektur Raquel Morillo ditugaskan untuk menangani kasus ini. Rio yang merupakan salah satu anggota perampok tertembak oleh polisi saat mengeksekusi rencana pembuangan uang di luar gedung. The Professor dan juga Berlin pun mengetahui bahwa Tokyo dan Rio ternyata diam-diam berpacaran, meskipun mereka mengelak dan tidak mengakuinya di depan anggota tim yang lain. Padahal, peraturan sudah dibuat oleh The Professor bahwa tidak boleh ada yang pacaran di dalam tim, karena dapat mengganggu kelancaran rencana perampokan ini jika ada yang memiliki perasaan cinta satu dengan yang lainnya. Di sini pun kita bisa melihat bagaimana The Professor menjadi pengawas dan juga pusat komando strategi mereka, sementara Berlin jadi pemimpin eksekutor perampok di percetakan tersebut. Rencana selanjutnya pun dijalankan oleh para perampok ini dengan mendandani para sandera dengan kostum dan topeng yang sama seperti yang mereka pakai. Tujuannya untuk mengecoh polisi di luar agar tidak sembarang menembak, karena semua orang di dalam gedung tersebut berpakaian dan memakai topeng yang sama. Mereka menggunakan seorang siswi bernama Alison Parker yang dijadikan sandera istimewa karena merupakan anak dari duta besar Inggris untuk Spanyol, dan juga mencegah para polisi untuk menerobos masuk ke dalam gedung percetakan. Di sisi luar, kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Raquel dan Deputi Inspektur Engel untuk melakukan negosiasi dengan para perampok. Negosiasi ini dilakukan oleh Inspektur Raquel dan The Professor. Selain melakukan negosiasi,
The Professor juga memainkan peran lainnya sebagai seorang mata-mata untuk mengintai Rachel, di mana dia menyamar sebagai warga biasa dengan nama Salvatore Martini atau bisa dipanggil Salva. Di sini, misi The Professor sebagai Salva adalah untuk membuat Rachel tertarik padanya dan mengganggu konsentrasinya dalam memecahkan kasus ini. Di dalam gedung, misi sebenarnya dari para kelompok perampok Profesor ini bukan hanya untuk mengambil uang yang ada di dalam rangkas, melainkan juga untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya bagi mereka. Para sandera pun mulai dikerjakan oleh para perampok untuk mencetak uang dan menggali terowongan di ruang boiler sebagai jalan untuk mereka melarikan diri. Sementara itu, salah satu sandera bernama Arturo yang merupakan direktur Badan Percetakan Uang Spanyol ini mulai merencanakan dan menghasut beberapa sandera lainnya untuk melarikan diri dari para perampok. Salah satu rencananya adalah dengan menggunakan Monica, sekretaris dan juga selingkuhannya, untuk mengambil handphone di jaket Arturo di ruang kerjanya untuk akhirnya menelpon dan meminta bantuan polisi. Sialnya, rencana ini pun gagal dan diketahui oleh para perampok, sehingga memaksa Berlin menyuruh Denver untuk membunuhnya. Meski pada akhirnya Denver malah menyelamatkan Monica dengan hanya menciderai kakinya dan menyembunyikannya di dalam salah satu brankas di gedung ini. Sementara itu, identitas Rio dan juga Tokyo pun terbongkar oleh polisi karena kesalahan yang mereka lakukan saat melakukan pembuangan uang di luar gedung percetakan yang membuat posisi para perampok mulai sulit. Selanjutnya, Moskow mengetahui bahwa anaknya yaitu Denver telah melakukan pembunuhan terhadap Sandra terhadap Monica, yang membuat Moskow menjadi tertekan dan stres. Moskow pun mulai berencana untuk menyerahkan dirinya kepada kepolisian dengan keluar dari gedung percetakan ini. Ini membuat keadaan semakin sulit dan tidak menentu bagi para perampok, meskipun dia akhirnya masih bisa selamat dari tembakan polisi, dan juga Denver yang memberitahu bahwa dia tidak benar-benar membunuh Monica, yang membuat ayahnya mulai sedikit lega. Keadaan stres membuat Moskow membutuhkan udara segar, di mana Denver lalu mengajak ayahnya ke atap gedung untuk mencari udara dengan membawa beberapa sandera sebagai pengecoh. Namun polisi mengambil keputusan yang salah dengan menembak Arturo yang berusaha mengancam Denver dan Moskow di atap gedung, yang dilihat oleh polisi sebagai salah satu perampok yang kemudian ditembak oleh salah satu polisi. Para perampok pun mulai melakukan pertolongan pertama pada Arturo yang tertembak. Sesuai dengan ajaran profesor sebelumnya, mereka pun memperbolehkan ahli bedah dari rumah sakit untuk masuk ke dalam gedung untuk melakukan operasi terhadap Arturo yang terluka. Tidak disangka, ternyata Angel Rubio, salah satu partner Rachel di kepolisian, lalu masuk ke dalam gedung untuk menyamar bersama dengan para ahli bedah untuk melihat aktivitas di dalam dan membuka peluang bagi pasukan khusus yang dipimpin oleh Suarez yang mencoba masuk ke saluran udara, di mana mereka ikut memakai kostum dan topeng Dali agar bisa berbaur bersama Sandra dan menyerang para kelompok perampok. The Professor yang sudah memprediksi bahwa Angel akan menyusup dalam, lalu menyuruh para perampok untuk mengambil kacamata Angel dan kemudian secara diam-diam menanam alat penyadap di kacamata tersebut tanpa sepengetahuan Angel. Saat proses bedah selesai, Berlin lalu mengganti semua topeng yang dipakai oleh Sandra, sehingga membuat Angel melihat bahwa penyergapan yang dipimpin oleh Suarez akan gagal karena topeng yang dipakai mereka kini berbeda dengan para Sandra lainnya. Sehingga sesaat setelah keluar, Angel lalu meminta misi penyergapan segera dibatalkan karena merupakan misi bunuh diri. Berikutnya, The Professor yang menaruh alat penyadap di kepolisian melalui kacamata Angel kemudian mengetahui bahwa para polisi sedang melacak mobil yang dipakai Rio dan Tokyo untuk mengintai gedung percetakan tersebut sebelumnya. Profesor sendiri sebenarnya sudah menyuruh Helsinki untuk membuang mobil tersebut di Ibiza. Namun sayangnya, Helsinki tidak menuruti perintah tersebut dan malah membuangnya ke tempat pembuangan mobil rongsokan di sekitar lokasi kejahatan mereka. Akhirnya, demi menutupi jejak kejahatan mereka, Profesor pun lalu mendatangi tempat pembuangan itu, lalu menghapus sidik jari dari Helsinki dari setir mobil bagian lainnya, dan meninggalkan kancing jas milik Berlin yang sengaja untuk menghukum Berlin karena memerintahkan untuk mengeksekusi Sandra sebelumnya. Padahal, misi ini sudah disepakati tidak akan memakan korban jiwa. Dengan menyamar sebagai gelandangan, The Professor pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran Rachel dan para polisi di tempat pembuangan mobil itu. Selanjutnya, para polisi yang menemukan kancing baju Berlin di tempat tersebut akhirnya berhasil mengungkap identitas Berlin yang adalah Andre de Fonolosa.
dan juga mengungkap bahwa dia adalah orang yang mengidap penyakit Parkinson. Dan untuk mengalihkan dukungan para rakyat Spanyol yang kini semakin pro pada perampok, kepolisian merilis berita palsu terhadap latar belakang dari Berlin ke publik dengan menuduhnya terlibat perdagangan manusia dan prostitusi. Di lokasi kejahatan, kita ditunjukkan mulai timbulnya perasaan antara Denver dan Monica. Dan perlahan terbongkar oleh Berlin bahwa Denver tidak membunuh Monica, yang justru membuat rencana makin berantakan karena profesor sudah terlanjur menghukum Berlin atas kesalahannya sebelumnya. Profesor lalu menyuruh Berlin untuk mengeksekusi rencana Valencia untuk mengelabui para polisi bahwa para perampok mulai menembaki para sandera. Selain itu, The Professor pun memaksa seorang penjaga di tempat pembuangan mobil rongsokan yang pernah bertemu dengannya yang sedang menggambar sketsa wayahnya untuk menghapus sketsa tersebut dengan ancaman dia akan membunuh keluarganya melalui radio polisi yang bisa disadapnya dari salah satu mobil polisi di jalanan. Setelah kejadian itu, Raquel pun meminta izin untuk masuk mendatangi para perampok untuk memastikan para sandera masih hidup dan tidak kenapa-napa. Tidak hanya itu, Raquel pun mempunyai misi untuk mempengaruhi Rio untuk menyerah kepada polisi dengan membiarkan para perampok mengambil alat penyadapnya yang bertuliskan Halilintar, yang merupakan nama kecil Rio, di mana di dalamnya terdapat chip memori yang berisikan video negosiasi orang tua Rio. Namun, rencana mereka ini ditolak Rio karena sudah bisa diprediksi akan terjadi oleh profesor sebelumnya. Di sisi lain, Arturo kembali berulah dengan menghasut Allison untuk bersembunyi di sebuah berangkas agar polisi bisa beranggapan bahwa para perampok kehilangan sandera istimewanya. Meskipun akhirnya rencana ini pun gagal. Di tempat lain, Angel yang sudah mulai curiga kepada Salva, the profesor yang menyamar, kemudian mendatangi rumahnya dan diam-diam mengambil sebuah sendok dari tempatnya secara diam-diam. Sendok ini kemudian dipakai oleh Angel untuk menyelidiki apakah sidik jari milik Salva mirip dengan sidik jari yang membajak mobil polisi sebelumnya. Setelah itu, Angel dan the profesor pun harus berlomba dengan waktu untuk mendapatkan barang bukti obat Berlin di sebuah apotek di Toledo, di mana pada akhirnya profesor pun dapat menyembunyikan barang tersebut. Investigasi yang dilakukan oleh Angel ke apotek tersebut membuat Raquel partnernya jadi tidak percaya dan saling menuduh karena investigasi obat Berlin tersebut hanya diketahui oleh mereka berdua. Raquel pun beranggapan bahwa Angel adalah pengkhianat. Kembali ke lokasi kejahatan, para perampok akhirnya berhasil menjebol lapisan baja dan mencapai dasar tanah yang menandakan semakin dekat usaha mereka untuk membuat terowongan untuk kabur dari gedung ini. Arturo lagi-lagi berulah dengan menghasut koleganya Jacinto dan seorang siswa bernama Pablo Ruiz untuk berupaya lari dari tempat itu, sekaligus juga mereka kabur. Di sisi lain, Angel yang sudah mengetahui bahwa Salva adalah the profesor yang memperarat Raquel kemudian menelpon handphone dan telepon rumah Raquel untuk memberitahu kebenarannya. Namun karena galau karena dituduh pengkhianat oleh Raquel, Angel pun mengalami kecelakaan karena dirinya yang menyetir saat sedang mabuk. Kecelakaan ini membuat Angel harus terbaring di rumah sakit dan koma. Di sisi lain, Jacinto dan sandera lainnya sudah berbekal macam-macam perkakas dari Arturo. Lalu secara tiba-tiba memukul Oslo dengan sebuah pipa hingga membuat Oslo pingsan dan geger otak. Setelah itu, mulailah upaya dari para sandera untuk melarikan diri menggunakan bom plastik yang disimpan para perampok untuk menjebol pintu belakang gedung ini. Seketika, terjadilah aksi tembak-tembakan antara perampok dan juga para polisi di belakang gedung. Dan pada akhirnya, para perampok pun berhasil menutup kembali pintu belakang tersebut. Tapi sayangnya, para sandera sudah berhasil lolos. Helsinki pun lalu menemukan Oslo terkapar di lantai dan sudah bercucuran darah karena dipukul oleh Jacinto. Di kepolisian, para sandera yang kabur mulai memberitahu kepada polisi nama-nama dari para perampok dan beberapa detail yang terjadi di dalam gedung, termasuk Allison yang dipisahkan dari sandera lainnya dan juga Oslo yang menjadi korban pemukulan mereka. Tidak disangka, pesan Angel kepada Raquel kemudian sampai ke callbox telepon rumah Raquel dan kemudian didengar serta dicatat oleh ibunya bahwa Salva adalah pelaku kejahatan sebenarnya alias the profesor. Ibu dari Raquel yang adalah seorang pelupa dan tidak mengetahui apa-apa lalu menelpon the profesor dan mengatakan pesan yang dititip oleh Angel. Hal ini membuat the profesor harus mendatangi ibu Raquel dan berencana untuk membunuh ibu Raquel. Walaupun akhirnya profesor pun mengurungkan niatnya untuk membunuh ibunya dan memilih untuk menghapus segala pesan yang ada di mailbox rumahnya.
Setelah Berlin mengetahui bahwa Oslo mengalami geger otak, ini membuat para perampok mulai berdebat satu dengan yang lainnya untuk membawa Oslo ke rumah sakit atau membiarkannya sekarat di dalam gedung. Hingga akhirnya, saudaranya Helsinki memilih untuk tetap membiarkan Oslo sekarat. Para perampok juga mulai memecah belah para sandera dengan menawarkan kerjasama. Jika para sandera membantu mereka, maka para sandera akan diberikan bagian hasil rampokan mereka tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan berbagai adegan flashback dari The Professor yang mengajak Berlin untuk ikut dan bahkan menunjuknya sebagai pemimpin dalam rencana perampokan ini. Lalu kita melihat Rachel dan para polisi yang kini menemukan rumah tempat persembunyian para perampok dan mulai menggeledah rumah persembunyian tersebut dan menemukan segala rencana yang disusun mereka sebelumnya secara lengkap di rumah ini, yang membuat polisi kini lebih unggul karena berhasil menemukan rumah persembunyian mereka. Series pun ditutup dengan menunjukkan adegan flashback antara Berlin dengan Profesor menyanyikan lagu Bella Ciao, dan series pun berakhir. Sekian alur cerita dari series Money Heist Season 1. Support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah untuk request film apa aja yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Mr. X, tetaplah berada di alur yang benar.